Halo Sobat Pemburu Spoiler dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini kita akan kembali membahas alur film, di mana film ini menceritakan tentang 13 hantu yang terjebak di dalam sebuah rumah mesin. Dan rumah itulah nantinya akan digunakan untuk membuka gerbang neraka agar bisa menjadi penguasa di muka bumi. Penasaran bagaimana ceritanya? Nih, begini ceritanya. Cerita ini dimulai ketika ada sekumpulan orang, salah satunya bernama Cyrus. Dia ini mempunyai rencana untuk menguasai dunia dengan cara memburu hantu-hantu terpilih. Sejauh ini dia sudah mengumpulkan 11 hantu yang dikurung di dalam rumahnya. Dan malam ini dia akan menangkap hantu ke-12 yang bernama Jagrenat. Yang hantu tersebut bergentayangan di tempat pembuangan mobil. Nah, untuk pemburuan ini serius dibantu sama orang yang bernama Dennis, dan si Dennis ini itu adalah anak indigo Bor dan punya kemampuan yang gak biasa, dimana dia bisa melihat masa lalu dan masa depan hanya dengan menyentuhnya saja. Dan ketika Cyrus menyuruhnya untuk mencari lokasi Jagrenat, Dennis pun langsung menyentuh tanah di tempat itu dan dia melihat tragedi masa lalu yang pernah terjadi. Dennis pun kaget karena hantu ini sewaktu hidupnya itu pernah membunuh 9 orang. Bahkan setelah mati, hantu itu sudah membunuh 40 orang. Nah, tak lama dari situ, sebuah bunker dari kaca mulai diturunkan. Dan itu tentunya bukanlah bunker biasa, melainkan bunker yang mempunyai mantra-mantra yang bisa membuat para hantu ini ketika sudah masuk, ya dia nggak bisa keluar lagi. Oh ya, by the way, di sini si Dennis ini belum tahu ya tentang rencana si Cyrus ini. Ya, jadi dia pun mencoba memegang pundaknya si Cyrus. Dan kemudian muncullah sekilas bayangan mesin yang sedang dibangun. Nah, selain Dennis, di sana juga ada Kalina dan Diamond yang ikut dalam perburuan tersebut. Namun ketika tahu rencana jahatnya Cyrus, Kalina dan Diamond pun langsung nggak setuju. Dan terjadilah bacot-bacotan di antara mereka. Nah, si Diamond ini bilang rencana Cyrus itu nggak akan berjalan lancar tanpa mantra yang tepat dan hantu ke-13. Nah, si Dennis yang ada di situ malah marah ke Cyrus karena dia cuma dikontrak sampai menangkap 12 hantu saja. Dan menurutnya setelah Jagrenat ini ditangkap, tugasnya ya selesai. Tapi Cyrus nggak peduli. Dia malah naik ke atas tumpukan mobil dan menyuruh kru untuk melepaskan umpannya. Dan truk yang menyemburkan darah pun datang untuk memanggil Jagrenat. Cyrus segera menggunakan kacamatanya yang dibuat khusus untuk dapat melihat hantu. Setelah itu, atas perintah Cyrus, mereka itu langsung membuka bunker kacanya. Dan mantra yang direkam untuk memanggil Jagrenat pun dinyalakan. Gak lama kemudian Jagrenat ini muncul dan tanpa babi bu langsung membunuh orang-orang yang ada di sana. Nah, Dennis yang juga menggunakan kacamata itu bisa melihat dengan jelas Jagrenat masuk ke dalam bunker kaca itu dan ingin menolong kru yang terjebak di dalamnya. Singkat cerita, setelah Jagrenat berhasil dikurung, Dennis pun langsung menghampiri Diamond yang kenyataannya dia itu sudah mati Bor. Tapi ternyata bukan hanya Diamond yang meninggal, Cyrus pun juga ikut terbunuh pada malam itu. Kemudian scene berganti ke sebuah keluarga yang baru berduka atas kematian Jen, ibu mereka yang meninggal akibat kebakaran, dan keluarga yang ditinggalkan adalah Arthur. Dia adalah seorang ayah yang mempunyai anak perempuan bernama Katie dan adiknya yang bernama Bobby, serta satu orang pengasuhnya yang bernama Maggie yang ditinggal di sebuah apartemen kecil setelah rumah mereka mengalami kebakaran. Arthur yang hanya seorang pengajar saat itu berdebat dengan anak-anaknya tentang kondisi rumah mereka yang sempit. Dan pada saat yang sama,
ada orang datang membawa kabar baik. Seorang pengacara bernama Ben Moss mendatangi apartemen mereka dan memberitahu kalau Arthur ini mendapat warisan dari pamannya. Dan Arthur mengatakan bahwa dia nggak begitu dekat dengan pamannya, karena sewaktu kecil dia cuma beberapa kali saja melihat pamannya itu. Lalu Ben pun memutarkan video yang dibuat oleh Cyrus 6 minggu lalu untuk Arthur. Dan di video itu Cyrus mengatakan kalau Arthur melihat video ini berarti dia sudah meninggal dan Arthur berhak atas warisannya berupa rumah. Kemudian Ben pun memberikan kuncinya kepada Arthur dan pada saat itu juga mereka langsung tancap gas pergi ke rumah warisan Cyrus. Scene berganti ke tempat Kalina yang cuma sebentar memperlihatkan Kalina ini sedang mempersiapkan barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam tas. Jadi intinya sih Kalina ini lagi siap-siap pengen pergi ke rumah Cyrus juga. Oke, lanjut. Pada malam harinya, keluarga Arthur sampai di rumah Cyrus. Setelah turun dari mobil, mereka melihat rumah yang dindingnya terbuat dari kaca semua, serta ada tulisan-tulisan Latin yang tertulis di setiap kacanya. Mereka pun langsung menghampiri rumah itu, dan ada orang di sana yang ternyata itu adalah Dennis yang saat itu sedang memakai seragam PLN. Dennis beralasan bahwa rumah itu menghabiskan banyak listrik di wilayah tersebut, dan dia perlu masuk dan mengeceknya. Arthur pun mengizinkannya, lalu tanpa berlama-lama lagi Arthur langsung membuka pintunya. Ketika kunci dimasukkan, mesin-mesin di dalam ruangan itu pun langsung bekerja. Pintu pun terbuka secara otomatis dan mereka pun terlihat sangat senang. Kecerita masuklah mereka ke ruangan tengah yang lantainya terdapat lingkaran yang berputar. Saat sedang berkumpul, Dennis menanyakan kepada Ben di mana letak ruang bawah tanahnya. Setelah dijawab, Dennis pun langsung pergi ke ruangan bawah tanah itu. Lalu Ben mengajak Arthur untuk menandatangani beberapa dokumen. Dan Arthur pun berpesan kepada keluarganya untuk jangan pergi dari ruangan itu selama dia mengurus dokumen di ruangan lain. Tapi ya memang keluarganya aja sih yang ngeyel. Udah dibilangin ya mereka tetap aja pergi dan akhirnya malah terpencar. Kemudian Dennis yang sudah sampai di ruangan bawah tanah mendapat gangguan saat menelusuri koridor. Dennis pun langsung memakai kacamatanya dan dia melihat beberapa hantu di bawah sana. Dennis pun ketakutan nih dan naik lagi ke atas menghampiri Arthur yang hampir saja menandatangani surat yang diberikan Ben. Nah, di sini Dennis menjelaskan bahwa dia bukanlah petugas PLN, tapi dia adalah seorang agen pemburu hantu dan Cyrus punya banyak hutang sama dia. Ben yang tahu masalah itu langsung coba menghasut Arthur karena tujuannya cuma satu, menggiring keluarga Arthur ke rumah Cyrus dan Ben akan mendapatkan bayaran. Gak lama kemudian Dennis kembali mendapatkan penglihatan supranaturalnya dan ketika Arthur ingin menolongnya, dia malah menyentuh Dennis dan Dennis pun jadi tahu tentang masa lalu Arthur bersama istrinya. Nah, di sini nih tanpa mereka sadari, Ben yang tadinya ada di belakang ternyata sudah pergi ke ruang bawah tanah, ke tempat mesin utama. Di sisi lain, Katie, Bobby, dan Maggie itu sudah berpencar. Katie masuk ke kamar yang berbeda dengan Bobby dan Maggie. Nah, di kamar itu, Maggie menemukan sebuah kacamata dan ketika Bobby menggunakannya, dia ini melihat tulisan-tulisan Latin di lantainya bercahaya. Sedangkan balik lagi ke Ben yang pergi ke ruang bawah dan menggunakan kacamata melewati ruangan-ruangan berisi hantu. Nah, di sini dia melihat sosok hantu yang paling seksi, yaitu The Angry Princess. Dan dia pun sempat-sempatnya mengejek hantu itu. Kemudian saat Ben sudah sampai di ruang mesin, dia mengambil koper berisi uang yang sudah disiapkan Cyrus waktu sebelum dia meninggal. Nah, tanpa Ben sadar, ternyata di bawah koper itu adalah pedal mesin dan pada saat koper diangkat, pedalnya pun ikut terangkat yang membuat mesin utama ini bergerak dan mesin itu juga yang membuat pintu-pintu ini bergeser secara otomatis. Arthur yang sudah mulai percaya dengan ucapan Dennis segera ingin keluar dari rumah itu. Nah, masalahnya di sini jalan keluarnya udah ketutup. Lagian Katie sama Robbie sama Maggie juga itu sudah nggak tahu
tahu kemana, dan Arthur harus mencarinya dulu sebelum pergi dari rumah itu. Kemudian Ben yang sudah mendapatkan uang langsung pergi dari rumah mesin, tapi dia merasa bingung karena dinding rumahnya bergerak-gerak dan ternyata lingkaran yang ada di ruang tengah itu adalah mesin yang bakalan ngebuka satu persatu pintu hantu ini. Lalu, pintu milik The Angry Princess pun terbuka. Ben yang berada di koridor ini, ya mau nggak mau harus bertemu dengan hantu seksi ini, Bor. Dia pun terkejut dan mundur secara perlahan. Tapi dia nggak sadar kalau di belakangnya itu ada pintu kaca yang menutupi. Jadi ya, dia pun mati dengan tubuh terbelah menjadi dua. Setelah itu, The Angry Princess pun pergi menghampiri kamar mandi yang dimana di situ ada Katie. Tapi si Katie ini nggak bisa ngelihat karena dia nggak pakai kacamatanya. Lalu ketika Katie sedang asik mencuci mukanya, muncullah Arthur dan disusul Maggie di belakangnya. Yang ternyata Maggie ini nggak sama Bobby. Lalu mereka bertiga pun langsung pergi mencari Bobby. Nah di sini Bobby yang sedang asik bermain skuter mendapatkan sekilas penampakan dan panggilan yang membuatnya menuju ke ruang bawah. Dia pun berkeliling di ruang bawah itu dan akhirnya Bobby melihat hantu The Bone Woman. Ya, itu dia hantunya, berada di belakangnya. Bobby pun berlari ketakutan dan terjatuh. Nah, saat terjatuh, tepat di kakinya ada hantu lain yang muncul dan dia adalah The Torso. Bobby makin gak karuan lagi ketakutannya dan berlari lagi sampai akhirnya menabrak kaca dan akhirnya pingsan. Di sisi lain, Arthur bersama yang lainnya masih kebingungan mencari jalan keluar dan mencari Bobby sampai akhirnya di situ Arthur ingin turun ke ruangan bawah, tapi dilarang sama Dennis karena di bawah sana banyak hantunya. Tapi sejauh ini yang mereka tahu, hantu-hantu itu masih terkunci dan belum keluar dari tempatnya. Nah, di sini Arthur membuat perjanjian dengan Dennis. Jika dia membantunya mencari Bobby, maka Arthur akan membayar semua hutang Cyrus kepada Dennis. Karena bayarannya tertunda akibat kematian Cyrus dan Dennis pun setuju, maka turunlah mereka ke ruang bawah. Lalu Dennis memberikan kacamatanya ke Maggie karena di sini posisi Maggie masih belum percaya dengan ucapan Dennis tentang hantu. Maggie pun akhirnya bisa ngeliat The Hammer dan percaya ucapannya Dennis. Dan gak lama dari situ mereka langsung pergi. Tapi sebelum cabut, Dennis memberikan salam jari tengahnya ke hantu itu. Dan tiba-tiba aja dia ini melihat bayangan masa depan yang dimana dia bakalan mati dibunuh oleh Juggernaut. Sementara itu Arthur yang pergi dengan Katie menemukan alat rekam dan kacamata milik Bobby yang terjatuh. Arthur pun memutar alat rekamannya dan mendengar suara teriakan Bobby. Nah, disitulah Katie udah mulai percaya kayaknya ada yang gak beres nih sama ini rumah. Balik lagi ke Dennis yang melihat ruangan dengan lambang pembantai tapi ruangannya udah kosong. Nah, saat Katie mencoba memakai kacamatanya, ternyata di depannya sudah ada The Jackal. Katie pun kaget dan The Jackal pun langsung menarik tubuh Katie sampai ke dinding dan kemudian mencakar wajah dan badannya Katie. Arthur langsung berusaha menyelamatkan anaknya itu sampai akhirnya Kalina muncul dan melemparkan suar api ke arahnya The Jackal. Lalu mereka berdua langsung menarik Katie ke tempat aman. Nah, beruntungnya ada dinding yang menutup dan menghalangi The Jackal sehingga pembantai ini berhenti mengejarnya. Dan di sisi lain Dennis yang masih bersama Maggie itu juga ikut dikejutkan dengan penampakan hantu The Fishbone Sand yang sudah berada di depannya. Mereka pun mundur dan mencari jalan lain. Kemudian ketika sudah aman, Arthur mulai bertanya kepada Kalina apa yang sedang dilakukannya di rumah ini dan bagaimana cara dia masuk. Kalina menjawab, dia di sini karena ingin membebaskan roh yang telah diperbudak Cyrus dan dia sudah bisa masuk lewat celah kecil ketika dinding bergeser yang sekarang celah itu sudah tertutup. Lalu Kalina mengeluarkan buku yang disebut
Arcanum, dan bukunya ini ditulis oleh seorang astrolog bernama Basilius, dan katanya banyak yang mati saat mencari buku itu. Nah, di buku Basilius ini menjelaskan tentang pembuatan mesin yang dirancang iblis untuk melihat masa depan, dan mesin itu baru bekerja jika diberi kekuatan oleh seorang yang sudah mati. Nah, di sini Arthur nggak peduli dengan mesin itu. Yang dia mau cuma mengeluarkan keluarganya dari rumah itu. Nah, Kalina pun bekerja sama dengan Arthur jika Arthur mau dibantu. Ya, dia harus ngebantu Kalina juga ngabisin hantu-hantu itu. Dan tiba-tiba aja tanpa disadari Katie yang tadi ada di belakangnya itu udah nggak ada, hilang tanpa jejak. Kemudian mesin terus berputar lagi, membuat dinding kembali bergerak, yang membuat Dennis dan Maggie hampir saja terjepit oleh dinding kaca. Mereka berdua pun sempat berpisah. Si Dennis pun masuk ke ruangan yang berisi The Tom French. Nah itu, hantunya itu, lihat. Dia pun dihajar habis-habisan sama hantu itu pakai tongkat baseball. Tapi untungnya ada Maggie yang memberikan arahan untuk menghindari pukulan itu. Sampai akhirnya pintu pun terbuka dan Dennis langsung cepat-cepat keluar. Kemudian saat sedang berjalan mereka malah bertemu dengan hantu The Great Kyle the Dire Mother. Ah, itu hantunya tuh. Mereka pun lari ketakutan dan bertemu Kalina yang sedang memanjat. Kalina dan Arthur ini pengen pergi ke perpustakaan yang letaknya ada di atas. Jadi biar cepat, ya mereka harus memanjat. Mesin pun berputar lagi dan membuka pintu dari The Hammer. Arthur yang masih di bawah histeris minta tolong saat melihat The Hammer terbebas dari ruangannya. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat dari serangan The Hammer. Tapi saat mereka menuju perpustakaan, tiba-tiba aja The Jackal muncul dari belakang. Dia pun langsung melempar dan mencakar punggung Arthur. Dan untungnya ditolongin sama Dennis. Mereka pun buru-buru lari dan langsung masuk ke dalam perpustakaan. Nah, di sini terjadi adu bacot lagi. Mereka main salah-salahan. Kalina nanya ke Dennis, "Lu udah ngasih tahu Arthur belum soal hantu keempat?" Awalnya sih Dennis gak mau ngasih tahu, tapi akhirnya karena Kalina ngomong duluan, jadi kebuka semua. Dimana 6 bulan yang lalu, dia dan Cyrus pernah menangkap arwah Jane di rumah sakit Sandulk. Nah, di situ Arthur marah dan langsung mengajar Dennis. Kemudian Kalina menjelaskan kembali tentang buku Arcanum yang menjelaskan tentang desain Basilius yang telah dibangun kembali. Ya, intinya rumah ini adalah sebuah mesin dan ada 12 hantu yang terjebak di dalamnya. Dan hantu ini mewakili setiap zodiak hitam. Hantu pertama adalah The Firstborn Sun, kedua The Torso, ketiga The Bone Woman, keempat The Wider Lover, kelima The Thor French, keenam The Angry Princess, ketujuh The Pill Press, ya, Press, kedelapan dan kesembilan The Great Cell, The Dire Mother, ke-10 The Hammer, ke-11 The Jackal, dan ke-12 The Juggernaut. Ya, itu dia. Mau punya anak nanti kasihlah nama itu, bagus itu. Pilih satu. Kalina menjelaskan lagi hantu-hantu itu dikurung untuk menghidupkan desain Basilius karena mesin ini butuh energi dari para roh. Kemudian roh itu dilepaskan satu persatu dan menariknya ke pusat. Nah, di sini pusatnya ada di ruangan tengah yang lantainya berputar itu bor. Setelah roh ini akan memberikan energinya masing-masing untuk menghidupkan mesin yang bernama Ocularis Infernum yang tujuannya untuk membuka mata neraka. Katanya di neraka itu ada mata yang bisa melihat segalanya. Dan di buku itu juga disebutkan jika ada yang berhasil menguasai mesin itu, dia adalah orang yang paling berkuasa di bumi. Lalu Dennis memotong pembicaraan mereka dan teringat akan ucapan Diamond tentang hantu ke-13. Kalina bilang kalau hantu ke-13 adalah hantu yang rela berkorban atau disebut The Broken Heart. Dan Kalina menyuruh Arthur mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya. Artinya, Arthur adalah hantu ke-13-nya. Tapi di sini Dennis nggak setuju dan mencari cara lain agar Arthur nggak bunuh diri dan tetap bisa menyelamatkan anaknya. Setelah berdebat panjang lebar,
Mereka pun menyusun rencana yang dimana Arthur dan Dennis pergi mencari anaknya, sementara Kalina dan Maggie pergi untuk meledakin ruangan mesin. Setelah itu, Arthur dan Dennis pun keluar dengan membawa kaca pelindung yang bertuliskan mantra. Kemudian ketika Arthur dan Dennis sedang berjalan, muncullah The Hammer di depan mereka. Dennis pun langsung melindungi Arthur dengan menggunakan kaca yang mereka bawa tadi. Sementara Dennis berada di luar pelindung dan berusaha untuk menghindari pukulan dari hantu inding. Nah, tapi sialnya mesin berputar lagi dan membuat ruangan terakhir terbuka. Juggernaut yang berada di dalamnya pun langsung menghampiri Dennis dan menghajarnya sampai akhirnya membunuhnya. Tapi sebenarnya Dennis ini sudah tahu peristiwa ini akan terjadi, karena kan sebelumnya dia udah dapat bayangan kalau dirinya itu bakalan mati sama Juggernaut gitu. Tiba saja ada Cyrus muncul di sana. Nah, ternyata selama ini Cyrus itu memalsukan kematiannya. Jadi semuanya itu rencana Cyrus untuk membawa keluarga Arthur datang ke rumahnya. Dan Kalina ini adalah kaki tangan Cyrus yang setia untuk membangun mesin itu. Bahkan Kalina jugalah yang sebenarnya membunuh Diamond di awal film tadi. Kemudian Cyrus meminta rekam mantra pemanggil kepada Kalina. Dan Kalina pun memberikannya tanpa banyak basa-basi. Dia pun langsung memasang dan menyalakan mantra itu dan otomatis para hantu pun menghilang dan berpindah ke ruangan tengah yang dimana tulisan lingkaran tadi. Udah segitu aja lah. Arthur yang saat itu masih di balik kaca melihat arwah Jane yang datang menghampirinya dan dia juga ikut menghilang. Lalu Arthur pun langsung pergi ke ruang tengah. Dia melihat kedua anaknya keluar dari bawah lantai di tengah lingkaran mesin dan Arthur segera menggunakan kacamatanya yang ternyata di situ sudah dikelilingi sama 12 hantu. Kemudian Arthur melihat Cyrus yang berdiri di lorong dan berpikir jika dia hantu ke-13-nya. Berarti pamannya itu belum mati. Dan Arthur yang marah langsung menghajar pamannya itu. Tapi dia kalah. Nah, pada saat mereka berdua lagi ribut, pada saat itu juga Maggie yang tersadar dari pingsannya langsung mengotak-atik rekaman mantranya. Akibatnya mesin jadi nggak stabil. Para hantu yang ada di pintu pun menghilang. Lalu menuju ke arah Cyrus dan mengangkat tubuhnya kemudian dilemparkan ke tengah lingkaran bergerak itu. Dan Cyrus pun dead. Setelah itu Arthur melihat arwah Dennis yang mengatakan bahwa kematian Cyrus bukanlah bagian akhirnya. Arthur masih harus menyelamatkan kedua anaknya di tengah lingkaran mesin. Dan singkatnya, dia pun berhasil melompat ke tengah lingkaran itu dan menyelamatkan anaknya. Sementara mesin yang udah nggak stabil itu langsung meledak dan memecahkan semua kaca-kaca yang ada di rumah itu. Membuat para hantu pun terbebas keluar dari sana dan pergi menghilang. Jai, setengah jam. Dan film